Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat zikir dan manfaatnya. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan di dalam kitab Sirrul Asrar tentang syarat zikir ini, ya, berikut dengan manfaatnya. Baik, sama-sama kita lihat penjelasan di dalam kitab Sirrul Asrar ini, ya. Syarat-syarat zikir. Ya, di sini kita lihat wudu sempurna, kemudian arah yang tepat, suara yang keras, ya. Kemudian manfaat zikir, cahaya zikir dalam batin, kemudian hati yang hidup, kemudian kehidupan akhirat yang abadi, rohani wali, rohani nabi. Syarat-syarat zikir adalah pezikir harus dalam keadaan wudu yang sempurna, melafalkan kalimat zikir dengan hentakan yang kuat dan suara lantang. Tujuannya agar cahaya zikir dapat membangunkan cahaya di dalam batin para pezikir dan hati mereka menjadi hidup dengan cahaya tersebut, yaitu kehidupan ukhrawi yang abadi. La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautal ula wa waqahum adzabal jahim. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Surah Ad-Dukhan, surah ke-44 ayat 56. Al-anbiya'u wal awliya'u yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi dan wali menjalankan sholat di dalam kuburan mereka seperti mereka melakukan sholat di rumah mereka. Nah itu. Jadi hadis ini, ya, perhatikan, al-anbiya'ul wal awliya'u yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi dan wali menjalankan sholat di dalam kuburan mereka itu seperti mereka melakukan sholat di rumah mereka. Ya, ini hadis rawahu Abu Ya'la. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah mereka selalu bermunajat kepada Tuhan selama-lamanya, bukan sholat lahiriah yang dilakukan dengan berdiri, ruku, sujud, dan duduk, melainkan hanya dalam bentuk munajat yang dilakukan oleh si hamba. Hadiah dari apa yang mereka lakukan itu adalah ma'rifat dari hadir Allah, sehingga seorang arif menjadi orang yang berihram kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya munajat yang dilakukan di dalam kubur. Inilah yang dinyatakan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, al-musalli yunaji rabbahu, orang yang sholat pada hakikatnya bermunajat kepada Tuhannya. Sebagaimana halnya hati yang hidup tidak pernah tidur, maka seperti itulah pula keadaannya yang tidak pernah mati. Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, tanamu aini wala yanamu qalbi. Kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Hadis rawahu Bukhari. Man mata fi talabil ilmi ba'athallahu fi qabrihi malakaini yu'allimanihi ilmal ma'rifati wa qama min qabrihi aliman wa arifan. Barang siapa yang mati di saat sedang menuntut ilmu, maka Allah akan mengutus dua malaikat ke kuburnya untuk mengajarinya ilmu ma'rifat, dan dia akan bangkit dari kuburnya sebagai
seorang alim dan arif. Yang dimaksud dua malaikat dalam hadis ini adalah rohani nabi dan rohani wali. Karena malaikat tidak dapat memasuki alam ma'rifat, apalagi mengajarkannya kepada manusia. Kam min rajulin mata jahilan wa qama yaumal qiyamati aliman wa arifan wa kam min rajulin mata aliman wa qama yaumal qiyamati jahilan wa muflisan. Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh tetapi kemudian ia bangkit di hari kiamat sebagai seorang alim dan arif. Dan berapa banyak orang yang mati dalam keadaan alim tetapi kemudian bangkit di hari kiamat dalam keadaan bodoh dan bangkrut. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuquna. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik. Surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 20. Innamal a'malu binniyah, sesungguhnya semua amal berkait dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Niyatul mu'mini khairun min amalihi wa niyatul fasiqi syarrun min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya dan niat seorang fasik lebih buruk daripada amal perbuatannya. Hadis riwayat Baihaqi. Kenapa demikian? Karena niat adalah bangunan bagi segala amal perbuatan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah ungkapan, bangunan yang baik di atas kebaikan berarti baik, dan bangunan yang rusak di atas kerusakan berarti rusak. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 20. Jadi yang wajib dilakukan seorang hamba adalah mencari kehidupan hati yang bersifat ukhrawi dari ahli talqin di dunia sebelum kesempatan untuk itu habis. Man talabad dunya bi'amalil akhirati fala nasiba lahu fil akhirati. Barang siapa yang mencari dunia dengan amal perbuatan akhirat, maka tidak ada baginya apa-apa baginya di akhirat. Tidak ada bagian apa-apa baginya di akhirat. Jadi dunia adalah ladang bagi akhirat. Jika si hamba tidak pernah menanami apa-apa di dunia ini, maka ia tidak akan menuai apa-apa di akhirat nanti. Yang dimaksud dengan ladang di sini adalah bumi maknawi, bukan bumi secara fisik. Nah, inilah
syarat zikir ya di dalam kitab Sirrul Asrar ya. Jadi syarat zikir dan manfaatnya. Syarat-syarat zikir: wudu yang sempurna, arah yang tepat, suara yang keras. Kemudian manfaat zikir: cahaya zikir dalam batin, hati yang hidup. Kemudian kehidupan akhirat yang abadi, rohani wali, rohani nabi. Ya, jadi masih ada hubungannya dengan tadi nih di sini tingkatan zikirnya ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari isi kitab Sirrul Asrar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.